Oh, oke, selamat sore. Kali ini kita berada di wilayah Bukit Kayangan, tepatnya di wilayah Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti itu ya. Saya kemarin ingin bikin video tentang Ho'oponopono ya, teknik Ho'oponopono. Tetapi eh, belum ada klik untuk bikin ya. Oke, wilayahnya seperti ini. Oke, sambil jalan-jalan, saya mau mengupas sedikit tentang teknik Ho'oponopono ya. Ini nyambung dengan tema saya kemarin tentang memaafkan sebetulnya. Jadi teknik Ho'oponopono itu adalah teknik yang keluar atau awalnya itu di Hawaii sebetulnya. Ya, awalnya itu di Hawaii. Hawaii itu wilayah Amerika. Jadi itu adalah salah satu meditasi atau salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dulu ada di persukuan Hawaii seperti itu ya. Kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, dibawa oleh seorang dokter dalam bidang psikologi kalau nggak salah ya, dokter psikologi ya, Dr. Hewlett PhD namanya ya, diperkenalkan oleh Dr. Hewlett PhD, yaitu seorang dokter psikologi seperti itu kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi konsepnya Ho'oponopono sebetulnya simpel dan ini sangat powerful ya untuk mengatasi beban mental atau emosi yang negatif seperti itu atau penyakit-penyakit mental sebetulnya. Dan juga tidak sebatas itu ya, itu juga bisa digunakan untuk merubah sesuatu yang asalnya masalah menjadi selesai dan sebagainya ya. Nah, konsepnya adalah Ho'oponopono itu adalah kita mengambil tanggung jawab, konsepnya itu. Jadi konsep dasar dari Ho'oponopono adalah mengambil tanggung jawab ya. Yang artinya apa? Jadi setiap masalah di dalam kehidupan ini yang terjadi, yang terlihat itu semuanya menjadi tanggung jawab kita. Nah, itu dasarnya, dasar dari Ho'oponopono. Jadi seperti itu ya. Contohnya misalkan ada peperangan, kita tidak menyalahkan orang yang di luar diri. Konsepnya tidak menyalahkan orang yang di luar diri ya, tapi konsepnya adalah mengambil tanggung jawab. Jadi semuanya tanggung jawab kita. Walaupun itu bukan masalah kita, tapi kalau kita sampai melihat masalah itu, kita sampai mengetahui masalah itu akan menjadi tanggung jawab kita seperti itu. Seolah-olah kita yang melakukannya, seolah-olah kita ikut andil di sana. Itu konsep dasar Ho'oponopono ya. Jadi contoh seperti ini, ada orang bertengkar gitu ya, atau ada orang marah-marah, atau ada orang sakit jiwa misalkan, atau sakit biasa. Padahal yang sakit orang, yang marah orang, tetapi kita yang bertanggung jawab terhadap penyakit itu seperti itu. Nah, ini akan agak sulit dipahami ketika kita belum memahami secara penuh atau belum pernah mengkaji ilmu-ilmu kesadaran atau ilmu LOA ya, Law of Attraction itu. Sebenarnya ada kaitannya sebetulnya dengan ilmu LOA ya, tetapi ini lebih condong kepada mengambil tanggung jawab. Jadi misalkan karena konsep dasarnya adalah seluruh kehidupan yang ada di luar diri itu tercipta dari dalam diri kita. Jadi ketika di luar diri itu ada, maka di dalam tuh ada sebetulnya. Contoh, kehidupan Anda mengalami hal-hal yang rumit, yang runyam, yang bermasalah, itu diakibatkan proyeksi dari batin Anda sendiri yang tidak selaras, atau batin Anda sendiri yang masih bermasalah sebetulnya, sehingga kemudian akan tercermin
di alam kehidupan di luar diri kita, seperti itu contohnya. Nah, kemudian konsep Ho'oponopono ini dengan cara atau dengan langkah mengambil alih semua tanggung jawab. Contoh, ada orang sakit. Nah, itu kemudian Anda merasa bahwa yang menyebabkan orang itu sakit itu Anda, seperti itu. Nah, ini akan sulit dipahami ya, kalau orang umum sulit ya. Tapi konsepnya seperti itu. Jika ada orang sakit, itu penyebabnya Anda. Ada peperangan, penyebabnya Anda. Anda ikut andil di sana. Ya, ada orang marah-marah, ada orang sakit jiwa misalkan. Nah, itu konsep dasarnya adalah Anda yang ikut terlibat di sana, sehingga Anda bertanggung jawab atas itu semua. Atas kekacauan di bumi ini, Andalah yang ikut andil di sana, sehingga Anda punya tanggung jawab untuk meredamkan itu, seperti itu ya. Nah, cara peredamannya tentunya dari dalam ya, dari dalam diri. Nah, permasalahannya adalah emosi. Semua masalah di bumi itu tidak bisa diselesaikan dengan perlawanan, seperti itu. Sama dengan emosi. Contohnya orang marah ya, orang marah kemudian disuruh tidak marah atau melawan kemarahan, maka yang terjadi bukan berhenti marahnya, tetapi justru tambah marah gitu. Justru kemarahan ketika ditekan itu akan tambah powernya tambah tinggi, seperti itu ya. Jadi konsepnya itu ya. Nah, ketika Anda mengambil alih semua yang terjadi, kekacauan dan kesalahan-kesalahan dan juga negativitas di bumi ini menjadi tanggung jawab Anda, maka Andalah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk menyelesaikan itu? Caranya adalah dengan Anda menyelesaikan batin Anda yang tidak klik atau tidak selaras tersebut dengan beberapa mantra yang telah diajarkan di Ho'oponopono, seperti itu. Jadi mantra ini sifatnya hanya untuk menggiring rasa ya. Kadang orang yang sudah mengerti tentang teknik Ho'oponopono menjadi tidak manjur karena mereka terjebak pada kalimat, pada kata-kata, pada afirmasi, seperti itu. Nah, kalimat-kalimatnya adalah yang pertama adalah I am sorry ya, saya memaafkanmu, atau saya minta maaf, I am sorry. Kalau saya lebih condong aku memaafkanmu ya. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Itu dalam bahasa Inggris ya. Ya. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Saya minta maaf atau saya memaafkanmu. Please forgive me, saya merasa menyesal telah melakukannya. Karena Anda bertanggung jawab. Misalkan ada orang jahat kepada orang lain, kemudian Anda melihat kejadian itu, maka yang menyesal itu Anda gitu. Karena Anda merasa bahwa itu perbuatan Anda. Nah, itu yang disebut dengan Ho'oponopono. Sifatnya mengambil alih. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyalahkan diri sendiri atas kenegatifan yang terjadi. Nah, ini sangat sulit sekali sebetulnya ya. Dipahami aja masih agak sulit, apalagi dipraktekkan, seperti itu. Maka silakan Anda baca-baca tentang Ho'oponopono di luar video saya, misalkan di internet atau di video-video orang lain, itu sama ya. Jadi intinya adalah mengambil tanggung jawab. Ada kejahatan orang lain, kita anggap itu kejahatan kita, sehingga kita memaafkan dia atas kejahatannya, seperti itu. Memaafkan di sini bukan memaafkan secara fisik, secara hukum ya tetap dihukum, seperti itu. Tapi memaafkan ini secara emosi ya, secara emosi. Jadi ini yang saya maksud secara emosi ya. Jadi kemudian Anda memaafkan dia, dan kemudian please forgive me itu ya, please forgive me. Menyesal, ada kalimat please forgive me, menyesali. Kemudian I love you, saya berterima kasih, ya. Kemudian I love you, thank you, saya mencintaimu. Kemudian thank you, terima kasih. Terima kasih ini wujud rasa syukur ya,
bersyukur sebetulnya. Thank you, bersyukur karena masih diberikan, ya pokoknya bersyukur ya. Anda mensyukuri semuanya ya, mensyukuri semuanya, mencintaimu dalam arti mencintai diri sendiri, mencintai dunia ini, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri lebih condong kepada melihat ke dalam sebetulnya ya. Saya Ho'oponopononya melihat ke dalam. Jadi misalkan gini, ada orang ketika ada, ini sebenarnya teknik penyembuhan ya, bisa digunakan untuk teknik penyembuhan. Jadi misalkan gini, misalkan ada seseorang yang dia selalu berbuat negatif atau dia punya penyakit mental. Nah, itu tinggal Anda bayangkan orangnya, kemudian Anda amati perasaan Anda itu bagaimana. Ketika Anda melihat seseorang dengan cara netral, tidak punya persepsi pikiran, maka getaran emosi seseorang yang Anda bayangkan itu akan terasa sebetulnya. Nah, ketika terasa getarannya, kemudian Anda melakukan Ho'oponopono tersebut ya, dengan 4 kalimat sakti tersebut. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you tersebut ya. Jadi yang Anda clearkan itu emosi yang ada di dalam diri Anda sendiri ketika Anda melihat orang tersebut, seperti itu ya. Nah, ketika emosi-emosi Anda itu sudah lenyap, maka orang itu pun akan sembuh ya. Orang itu pun akan sembuh. Seperti contohnya, kalau nggak salah Dr. Hewland itu ya, Dr. Hewland PhD. Dr. Hewland itu dia menyembuhkan orang dengan cara hanya melihat fotonya saja. Kemudian dia merasakan emosi orang tersebut lewat batinnya sendiri. Nah, kemudian dia menghapus emosi tersebut dengan cara 4 kalimat sakti tersebut. Jadi dia memaafkan dirinya sendiri atas emosi tersebut, kemudian dia menyesali, kemudian dia mencintai orang tersebut atau mencintai dirinya sendiri, kemudian terima kasih ya, thank you, itu bersyukur. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tidak ketemu orangnya, dia hanya melihat fotonya saja, kemudian dia merasakan emosinya ketika melihat foto tersebut, dan kemudian dia menyelaraskan batinnya sendiri, sehingga ketika batinnya selaras ketika mengamati orang tersebut, orang itu pun sembuh, seperti itu. Jadi itu sangat ajaib sekali sebetulnya ya. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar karena itu sebetulnya membutuhkan kelas sebetulnya. Membutuhkan kelas ya, membutuhkan pembelajaran. Untuk benar-benar mendalami Ho'oponopono itu membutuhkan kelas sebetulnya. Jadi saya nggak bisa panjang lebar, ini hanya sekedar kisi-kisi saja ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.